persebaran sumber daya alam di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian dan keluarga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, jumpa lagi ya hari ini dengan Bu Uswah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran tematik muatan IPS. Iya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, sudah selesai berdoa. Nah, sudah siap belajarnya anak-anak? Insya Allah sudah siap semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi persebaran sumber daya alam di Indonesia ya, persebaran sumber daya alam di Indonesia. Kalian siapkan buku kalian ya, buku pena 4C, kalian buka halaman 62 ya. Iya. Nah, sebelum kita ke materi, coba tadi Bu Usah menyebutkan kata-kata ya, sumber daya alam. Masih ingat enggak apa itu sumber daya alam? Masih ingat? Ya, betul sekali. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan untuk kebutuhan manusia. Sekali lagi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan untuk kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam kemarin dibagi menjadi beberapa ya. Sumber daya alam apa saja? Ayo, masih ingat apa enggak? Nah, Bu Usah kemarin sudah menjelaskan banyak ya di semester sebelumnya tentang sumber daya alam. Kalian buka materi tentang sumber daya alam ya. Di sini Bu Usah tidak akan membahas itu lagi ya. Tapi di sini Bu Usah akan membahas tentang persebarannya sumber daya alam di daerah mana saja gitu ya. Ya, sudah siap ya? Kita baca bersama-sama di halaman 62. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan di setiap pulau itu memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda ya. Hal tersebut dikarenakan apa? Atau disebabkan karena apa? Disebabkan karena adanya perbedaan kondisi alamnya. Jadi perbedaan kondisi alam, perbedaan letak suatu wilayah itu menyebabkan jenis sumber daya alamnya berbeda-beda. Nah, di sini akan kita bahas hasil bumi dan laut ya, penyebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Yang pertama, itu persebaran hasil pertanian ya. Yang pertama adalah padi ya. Padi ataupun beras itu ada di daerah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat. Terus ada juga jagung ya anak-anak ya. Jagung itu ada di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Wonosobo, Semarang, Jepara, juga Rembang. Dan kalau di Jawa Timur itu ada di Madura. Terus Sulawesi ada di Minahasa dan di sekitar Danau Tempe. Nah, ada juga hasil pertanian ubi kayu atau singkong atau ketela pohon ya. Itu ada di daerah Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, tepatnya di Wonogiri dan juga di Yogyakarta atau di Wonosari ya, Wonosari Jogja. Nah, kacang tanah ya yang terakhir ya yang akan kita bahas untuk persebaran hasil pertanian itu ada di Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, tepatnya di Solo, Semarang, Jepara, Rembang dan Pati. Kalau di Jawa Barat itu ada di Cirebon. Terus ada juga di Bali, Nusa Tenggara, tepatnya Nusa Tenggara Barat ya, di Lombok. Iya. Terus sekarang lanjut ya anak-anak di persebaran hasil perkebunan. Ya, ada perkebunan tembakau itu letaknya ada di Sumatera dan Jawa ya. Terus teh. Nah, kalau teh itu biasanya datarannya kan dataran tinggi, suhunya dia lebih dingin ya. Itu ada di daerah mana? Ada di daerah Jawa Barat, tepatnya di Bogor, Sukabumi, juga di Garut ya. Terus ada lagi di Jawa Tengah, di Pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung dan Pekalongan.
Pekalongan. Kalau di Sumatera Utara ada di Pematang, Pematang Siantar, dan juga di Sumatera Barat ya. Terus lagi ada hasil perkebunan kopi ya. Kopi itu ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi, juga di Nusa Tenggara Timur ya. Ada juga hasil perkebunan karet ya. Itu ada di daerah Aceh, tepatnya di Tanah Gayo, Alas. Terus kalau di Sumatera Utara, tepatnya di kisaran Deli dan Serdang. Terus ada lagi di daerah Bengkulu. Terus ada juga di daerah Jawa, daerah Kalimantan Selatan, tepatnya di Pegunungan Meratus. Ada lagi hasil perkebunan kelapa atau kopra ya. Itu ada di Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Ada lagi hasil perkebunan coklat, itu ada di Jawa Tengah, tepatnya di Salatiga, juga di Sulawesi Tenggara. Ada lagi pala ya, buah pala biasanya untuk bumbu di dapur ya. Itu ada di daerah Jawa Barat, juga di Maluku. Terus lagi ada cengkeh. Ya, itu ada di daerah Aceh, Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli, Jawa Barat, tepatnya di Banten, Jawa Tengah di daerah Banyumas ya. Terus ada juga di Sulawesi Utara dan Maluku. Dan yang terakhir lada, atau mungkin kalian lebih familiar dengan merico atau merica ya. Itu ada di daerah Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, juga di daerah Kalimantan Barat. Nah, untuk yang ketiga yang akan kita bahas adalah persebaran hasil kehutanan. Itu ada kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar. Itu banyak dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kalau kayu cendana di daerah NTT atau Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau di rotan ya, hasil kehutanan rotan ya, itu ada di daerah Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Ya, terus yang terakhir ya, persebaran hasil peternakan dan perikanan. Itu berarti ada ternak sapi ya, yang akan kita bahas pertama. Itu ada di daerah Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok dan Sumbawa. Kalau ternak kuda itu ada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Sumba dan Sumatera Barat ya. Dan biasanya kalau ternak sapi ataupun kuda itu dia punya ladang, bukan ladang tapi padang rumput yang sangat luas untuk beternak ya. Jadi daerah yang punya padang rumput yang sangat luas itu banyak dimanfaatkan untuk beternak hewan ya. Terus ada juga itu anak-anak budidaya udang dan ikan bandeng ya. Itu ada di pantai utara Jawa. Terus ada juga di Sumatera, juga di Sulawesi. Nah, terus ada juga tiram dan mutiara. Itu ada di daerah mana? Bali, Maluku, dan Papua. Ya, itu dimanfaatkan apanya? Mutiaranya ya. Untuk apa? Untuk perhiasan. Nah, di situ ada soal, ayo berlatih anak-anak. Ya, kita bahas bersama-sama ya di halaman 63. Ya. Kita bahas bersama-sama, kalian simak coba. Mungkin kalian sudah banyak yang bisa mengerjakan ya. Yuk kita bahas yuk. Soal nomor 1. Istilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat. Yang A, segala sesuatu yang berasal dari alam terus digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dinamakan apa? Ayo, di awal tadi apa namanya? Sumber daya alam ya. Berarti kamu tulis di sampingnya. Atau di kotak-kotak bawahnya itu sudah ada ya, tinggal kamu salin. Nomor 1A jawabannya sumber daya alam. Yang 1B, tanaman kelapa banyak dibudidayakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah mana? Tinggal di daerah pantai ya. Nomor 1B berarti pantai ya, kamu isi. Yang 1C, dari ketiga pulau berikut yaitu Jawa, Bali, dan Kalimantan, pulau yang memiliki sumber daya hutan yang paling banyak di daerah mana? Yuk, di daerah, ya betul sekali, di daerah Kalimantan. Terus lanjut ya. Nomor 1D, daerah di Indonesia yang membudidayakan perkebunan coklat adalah daerah mana anak-anak? Jawa Tengah. Yuk, daerah mana? Salatiga ya. Di sini tadi sudah ada, sudah kita baca bersama-sama ya.
Ya, terus lanjut untuk yang E. Daerah di Indonesia yang membudidayakan tanaman jagung. Ayo, daerah mana? Ya, betul sekali, daerah Madura. Ya, terus lanjut ya. Nomor 1F. Hasil hutan yang diproduksi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah apa anak-anak? Ya, kayu cendana ya. Jadi hasil hutan yang banyak diproduksi di NTT adalah kayu cendana. Yang G. Udang dan ikan bandeng banyak dibudidayakan di daerah mana? Pantai utara Jawa ya. Jadi G itu adalah pantai utara Jawa jawabannya. Yang H, daerah yang memiliki padang rumput luas biasanya dimanfaatkan untuk apa? Ayo, untuk beternak apa? Ya, di sini ada kuda ya. Iya, berarti jawabannya nomor 1H adalah kuda. Langsung kalian isi ya di buku kalian. Terus yang I, 1I, hasil laut yang dimanfaatkan untuk bahan perhiasan adalah mutiara. Betul sekali anak-anak ya. Dan soal yang terakhir, alasan tanaman lada atau merica dibudidayakan karena bermanfaat sebagai, ya betul sekali, bumbu dapur. Nah, untuk soal nomor 1 sudah selesai. Soal nomor 2, perhatikan peta persebaran hasil bumi dan laut pada halaman berikutnya. Nah, coba itu kalian perhatikan ya. Itu ada peta persebaran hasil bumi dan laut. Di sini Bu Uswa tidak akan menjelaskan banyak ya, karena ini nanti selain peta hasil bumi dan laut di Indonesia ya, peta persebaran hasil bumi dan laut, nanti masih ada beberapa peta lagi di halaman 69 ya. Untuk halaman 64 silakan kalian baca ya, kalian baca sendiri, kalian pahami ya tentang peta hasil bumi dan laut di Indonesia ya. Ya, terus lanjut ya, kita akan melanjutkan materi di halaman 68 tentang persebaran sumber daya tambang ya di Indonesia. Apa saja sih tambang-tambang yang ada di Indonesia? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya kalau tambang ya. Iya. Kalian buka halaman 68. Sumber daya alam di Indonesia itu beraneka ragam. Salah satunya adalah sumber daya tambang. Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Karena apa? Untuk proses jadi bahan tambang itu memerlukan waktu yang sangat lama ya. Dan sumber daya tambang itu biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga ya. Di situ ada penyebaran hasil tambang di Indonesia. Ada minyak bumi, batu bara, timah dan emas. Daerah mana saja toh yang menghasilkan banyak minyak bumi? Nah, itu ada di daerah Aceh atau Lok Sumawe dan Perlak. Terus di Riau itu ada di daerah Pekanbaru dan Dumai. Ada juga di daerah Bangka Belitung, Sumatera Selatan tempatnya di Muara Enim. Di Jawa Barat itu ada di Majalengka, Jatibarang. Terus kalau di daerah Jawa Tengah itu ada di Cepu dan Cilacap. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah tahu ya. Ya, terus ada juga di daerah Kalimantan Utara, itu di Pulau Tarakan dan Pulau Bunyu. Kalau di daerah Kalimantan Selatan ada di daerah Balikpapan dan yang terakhir ada di Sorong ya. Terus selanjutnya anak-anak ya. Oh iya, Sorong itu daerah Papua ya. Ya. Kalau yang kedua yang akan kita bahas adalah hasil tambang batu bara. Nah, daerah penghasil batu bara itu ada di Sumatera Barat ya, di Ombilin dan Sawah Lunto. Ya, terus kalau di Sumatera Selatan ada di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Kalimantan Selatan ada di Kota Baru atau Pulau Laut. Kalau di Sulawesi Selatan di Makassar, di Papua Barat tepatnya di Klamono, ya. Terus kalau hasil tambang timah itu ada di daerah mana saja? Daerah penghasil timah ada di Pulau Bangka, ya. Tepatnya di Sungai Liat. Terus ada juga di Pulau Belitung, tepatnya di Manggara, dan Pulau Singkep, tepatnya di Dabu. Ya. Dan yang terakhir, persebaran hasil tambang di Indonesia yang akan kita bahas adalah emas. Daerah penghasil emas yaitu Aceh di Melabuh, ya, atau di Riau, juga ada, tepatnya di Logos.
Di Bengkulu juga ada anak-anak, tepatnya di Rejang Lebong. Di Jawa Barat itu ada di Cikotok dan Pongkor. Di Kalimantan Barat itu ada di Sambas, ya. Dan Papua itu juga ada di Timika, ya. Ya. Nah, peta persebaran hasil tambangnya itu seperti apa anak-anak? Jadi hasil tambang di Indonesia tidak hanya 4 yang Bu Uswa sebutkan tadi, tapi masih sangat banyak. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Jelas apa enggak anak-anak? Coba. Di sini ya ada keterangan, di tabel di sini ada keterangan hasil tambangnya. Dan di sini sudah ada persebarannya di mana saja di Indonesia dan kota-kotanya juga sudah ada. Kalian baca dengan baik ya. Kalau Bu Uswa menjelaskan ini perlu waktu yang sangat lama ya. Jadi ini Bu Uswa menjelaskan hanya singkat saja. Semisal nanti ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kalian belum paham, nanti bisa langsung japri ke Bu Uswa, oke? Ya. Lanjut ya anak-anak. Selain itu juga ada anak-anak. Nah, nih di halaman 78 ya. Di halaman 78 ini ada peta penyebaran daerah industri di Indonesia ya. Peta penyebaran daerah industri di Indonesia. Ini ada industri apa saja di sini, di daerah mana saja sudah ada ya. Ya. Jadi nanti semisal ini ya. Kelihatan ya anak-anak ya, coba. Di zoom. Contohnya di sini, daerah Surabaya ya. Daerah Surabaya ini ada gambar-gambar, ada simbol-simbol. Berarti di daerah Surabaya ini nanti hasil industrinya apa saja ada. Kalau gambarnya seperti ini berarti apa nih? Tekstil ya kan? Ini kok kayak ada kaleng terus ada ikannya ini. Berarti apa ini? Dicari di sini keterangannya. Berarti ikan industri ikan atau daging dalam kaleng dan masih banyak lagi di sini. Ya, bisa kalian pelajari baik-baik. Kalian perhatikan dengan seksama. Nah, terus tugas kalian ya. Tugas kalian anak-anak silahkan kalian kerjakan ya. Halaman 79 ya. Halaman 79 di sini ada 15 soal. Sudah ada contohnya satu ya. Ada industri menghasilkan gula pasir. Nah, sumber daya alam yang digunakan itu apa? Kalau gula pasir berarti dari tebu. Lokasinya di mana? Berarti nanti kamu cari di sini gula pasir. Berarti simbolnya seperti ini. Di daerah mana saja ya yang menghasilkan gula pasir nanti ditulis. Ini ketemu di daerah Tegal, Jatiroto dan Yogyakarta. Nah, untuk selanjutnya nomor 2 sampai nomor 15 silakan kalian kerjakan ya. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Bisa dimengerti ya anak-anak ya? Iya, jadi tugas kalian di halaman 79 nomor 2 sampai nomor 15. Sudah paham? Iya. Mungkin itu saja ya pembelajaran hari ini dari Bu Uswa. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatan kalian di rumah ya. Ingat, kalian harus menaati semua nasihat dari ibu ataupun ayah kalian ya. Dan jangan lupa pesan dari Bu Uswa, sholatnya harus tepat waktu dan 5 waktu loh ya, tidak boleh ada yang bolong-bolong. Subuhnya juga harus tepat waktu, tidak boleh kesiangan. Dan untuk kelas 4 ya khususnya, itu kalian wajib mengisi buku monitoring sholat ya. Meskipun kita masih belum bisa bertemu ya, buku monitoring sholat harus tetap diisi. Oke? Ya, sekian dari Bu Uswa. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.